Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Istiana, dosen tetap Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Teknik Komputer dan Desain, Universitas Nusa Putra. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Ibu bagi itu ya, satu-satu tuh ya nanti nyampe, nah itu ya. Jadi saat ini saya mengampu mata kuliah desain kemasan dengan jumlah SKS 3 di semester ganjil. Mau yang ini minum Yakult tiap hari gitu. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa memiliki pengetahuan teoritis mengenai apa itu desain kemasan serta prinsip dan elemen desain kemasan. Kedua, mahasiswa memahami dan mampu menguasai tahapan proses berpikir kreatif dalam merancang kemasan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran dan kontribusinya dalam sebuah identitas perusahaan atau merek. CLO3, mahasiswa dapat mengerti regulasi-regulasi yang ada dalam distribusi dan pengemasan suatu produk. CLO4, mahasiswa dapat menguasai prinsip dan teknik dari pengemasan produk, termasuk mengaplikasikan guideline, prinsip ergonomi, pertimbangan material, dan dapat diimplementasikan dalam desain kemasan yang baik. Jadi desain kemasan itu berawalnya dari alam, yang kayak misalnya pakai daun pisang, terus gitu kayak alang-alang, rumput sama kulit kayu. Kayak misalnya kan sampai sekarang masih ada tuh kayak wajib kan masih pakai kulit ini ya kulit kayu gitu misalnya, ataupun misalnya lemper masih pakai daun pisang. Oke, mata kuliah ini menjelaskan dan menguasai keterampilan dalam merancang kemasan dan mengembangkannya dengan mempertimbangkan strategi pemasaran, isu-isu hukum, isu-isu lingkungan, dan isu-isu global. Bahan kajian yang disampaikan adalah penguasaan merancang pola lipat, potong, layout warna, like teks, grafis atau gambar pada kemasan, membuat dummy, bentuk atau ukuran asli 100%. Perkuliahan disampaikan dengan strategi teori dan praktik. Mungkin izin lagi ya, karena ada statement mengapa desain kemasan itu adalah konsep suara, karena memberikan aku di dalam kemasan itu sudah ada informasinya, jadi tidak menggunakan suara pun orang-orang sudah bisa melihat informasi yang ada di dalam kemasan tersebut. Oke ya, untuk metode pembelajaran menggunakan pendekatan SCL, Student Centered Learning, berdasarkan buku paduan Kemendikbudristek tentang implementasi pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, diskusi kelompok. Yang kedua, bermain peran dan simulasi. Ketiga, pembelajaran berbasis kasus. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif. Yang kelima, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran berbasis proyek. Yang keenam, pembelajaran berbasis masalah. Yang ketujuh, discovery, learning, and inquiry. Yang kedelapan, self-directed learning. Yang kesembilan, contextual instruction. Dasar dari kemasan, yakni segala bahan yang digunakan untuk mengemas suatu benda agar bisa diterima oleh konsumen dengan baik. Memang itu ya, cuman seiring waktunya adalah banyak fungsi-fungsi lain dari informasi produk dan citra merek ya. Hal yang harus dilakukan untuk membuat, kalau tadi lemper gitu ya, terus kue lapis. Untuk deskripsi pengalaman belajar mandiri, yang pertama ada kuis, tugas diskusi, dan tugas proyek. Semuanya ada di sistem Edling yang sudah dibuat. Lalu ada kuis, mahasiswa menjawab soal-soal kuis pada setiap sesi pertemuan di mana soal disajikan dalam bentuk pilihan ganda. Yang kedua ada tugas diskusi, mahasiswa menjawab soal diskusi pada setiap sesi pertemuan di mana soal dan bentuk esai berupa pengalaman dan pemecah masalah terhadap materi yang diberikan. Yang ketiga tugas proyek, mahasiswa membuat sebuah tugas berupa proyek dalam satu semester dengan terkait pencapaian CLO pada mata kuliah yang dapat dikaitkan dengan bidang penelitian dan pengabdian. Kriteria indikator dan penilaian: ketercapaian CLO1, ketercapaian CLO2, ketercapaian CLO3, dan ketercapaian CLO4 itu lebih atau sama dengan 55%. Bobot penilaiannya adalah
Indikator kehadiran bobotnya adalah 10%. Tugas setiap sesi ada case base yaitu 20%, project base 25%. Lalu ada kuis setiap sesi yakni 5%, dan ujian tengah semester yang di dalamnya ada nilai CLO1 dan CLO2 bobotnya adalah 20%. Lalu yang terakhir ada ujian akhir semester yang di dalamnya ada nilai CLO3 dan CLO4 yakni bobotnya adalah 20%. Maka total semuanya adalah 100%. Di kriteria nilai grade A mempunyai mutu 4 dengan nilai 85 sampai 100, grade B mutu 3 nilai dari 73 sampai 8. Grade C dengan mutu 2 55 sampai 72. Grade D dengan mutu 1 dari 45 sampai 50. Terakhir ada E dengan mutu 0 sampai 44. Selamat menyaksikan video pembelajaran mata kuliah Desain Kemasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali masuk ke sesi 3 ya. Namun untuk memulai sesi kali ini kita selesai. Hari ini mungkin Ibu mau absen dulu ya. Ibu mau buka siakat. Nggak masuk nih. Theo sakit ya. Jaki, Bu, Jaki. Zaki kenapa? Kemana? Izin. Oke, ada lagi? Satu lagi Mirna. Mirna? Mirna apa, Bu? Dia tuh ada kabar. Alfa, iya oke. Materi yang sebelumnya di sesi 2, kalian masih ingat materinya apa? Sejarah desain kemasan ya. Kira-kira masih ada yang ingat materinya apa? Tentang apa sih berawal desain kemasan itu dari apa gitu. Jadi desain kemasan itu berawalnya dari alam yang kayak misalnya pakai daun pisang, terus gitu kayak alang-alang, rumput sama kulit kayu. Kayak misalnya kan sampai sekarang masih ada tuh Bu, kayak wajib kan masih pakai kulit ini ya, kulit kayu gitu misalnya, ataupun misalnya lemper masih pakai daun pisang. Oke, bagus. Selalu berabad-abad itu fungsi kemasan itu hanyalah sebagai pelindung barang saja atau mungkin mempermudah barang itu dibawa. Oke, bagus ya. Jadi iklan tanpa suara ya. Kenapa sih ada statement seperti ini? Ada yang bisa kasih argumen nggak? Mungkin ini benar ya, karena ada statement mengapa desain kemasan itu adalah iklan tanpa suara, karena mau bagaimanapun di dalam kemasan itu sudah ada informasinya. Jadi tidak menggunakan suara pun orang-orang sudah bisa melihat informasi yang ada di dalam kemasan tersebut. Seperti itu. Oke ya, di dalam kemasan. Oke ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Media kayak ke sales tanpa apa ya, tanpa bentuknya gitu. Jadi kadang kita melihat kemasan itu bukan karena emang kemasan itu tentang apa, tapi dari lucunya juga kita udah tertarik gitu. Jadi kayak sales yang tanpa suara aja gitu, tanpa orang. Oke, siap ya. Jadi tadi udah ya. Kita masuk ke pengertian desain kemasan menurut Klimczak dan Krasovek menuliskan dalam bukunya bahwa desain kemasan adalah upaya kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan ya. Jadi tadi betul tuh ya menurut Irli bahwa desain kemasan itu memang tidak tanpa suara karena sudah tercantum informasi produk ya berupa tipografi kali ya, tipografi atau tulisannya ya. Oke ya. Jadi itu untuk pengertian desain kemasan. Makanan basah itu contohnya apa? Makanan basah. Makanan tradisional. Lemper. Ada lagi? Kue apa? Kue. Desain kemasan itu untuk mewadahi produk. Memang itu adalah dasar dari kemasan, yakni segala bahan yang digunakan untuk mengemas suatu benda agar bisa diterima oleh konsumen dengan baik. Memang itu ya. Cuman seiring waktunya adalah banyak fungsi-fungsi lain dari informasi produk dan citra merek ya. Hal yang harus dilakukan untuk membuat, kalau tadi lemper gitu ya, terus kue lapis, kira-kira kemasan yang cocok tuh kemasan gimana? Plastik. Yang plastik, ada yang daun pisang, ada lagi apa?
6 sampai 12 jam. Jadi kita juga sebisa mungkin memakai kemasan yang cepat hancur juga gitu, seperti daun gitu ya. Ya maksimal kertas lah gitu ya. Biar apa Bu gitu? Biar apa tuh? Kira-kira apa makanan kering contohnya? Kita makan plastik, keripik, makaroni, basreng. Nah, itu kan kalau kering itu berarti kan harus apa? Tahan dari udara, dari air. Berarti pakai apa? Pakai plastik gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan makanannya ya. Jadi kalau masih bisa membutuhkan pakai plastik ya pakai plastik begitu ya. Yang ketiga minuman. Apa ya kategorinya tuh gimana? Ciri-cirinya cair kan minuman tuh. Berarti harus apa? Tahan air. Ya, tahan air apa ya dari luar gitu ya, tidak bocor gitu ya. Tahan dari udara yang masuk. Berarti pakai apa kemasannya? Botol plastik, kaca, kaleng gitu ya. Kalian sampaikan udah ada daun, kayu, bambu, kertas, kardus plastik, kaca, kaleng atau logam ya. Nah, ini ada elemen-elemen yang termasuk di dalam kemasan ya. Kemarin kan Ibu udah nugasin tuh kalian bawa produk makanan yang ada kemasannya. Bawa semua? Pinjamkan ya. Oke ya. Nanti kalian label pangan, ada nggak? Ini kan contohnya Citato. Kalau di kalian tuh ada apa contohnya? Gudeg, bon cabe, oke ya. Yang kedua ada deskripsi produk, misalnya nih. Ginseng, oke ya. Dan tagline. Nah kalau tagline nih, di Citato itu punya tagline. Saya dekat dan mudah diingat yang digunakan untuk mewakili sebuah merek, produk, atau organisasi. Oke. Tagline bertujuan untuk mengkomunikasikan identitas, nilai, atau pesan utama dari entitas tersebut kepada audiens, serta membantu menciptakan kesan yang kuat dan mudah diingat. Singkat dan mudah diingat yang digunakan untuk mewakili sebuah merek, produk, atau organisasi. Ya, kira-kira nih di benak kalian kalau dengar kata-kata tagline, produk apa sih yang selalu ada di pikiran kalian? Apapun makanannya, minumnya, aku dan kau, tarik ususku, hidup yang setiap hari, kantong berdasari murni yang rasanya enak sekali. Fenomenal ya, fenomenal. Semua orang tahu ya. Oke, selanjutnya. Nah, balik lagi ke laptop ya. Ke kemasan kalian ada enggak nih izin legalitas PIRT, MD, BPOM, halal, berat bersih, ada enggak? Coba satu, yang ini nih, yang AMH kira. Yang Dolangko, Cicurug, Sukabumi. Wih, Sukabumi kesebut. Itu apa? Apa PIRT atau apa tuh? BPOM ya. Tahu nggak kenapa kalau jahe itu ya, jadi dia termasuknya masuk ke obat-obatan biasanya begitu ya. Halal kayaknya ada semua ya, sepakat ya. Oke, terus berat bersih ada pasti ya. Itu tergantung dari produknya ya. Misalnya berapa tuh? 37 gram. Enggak. Ada yang enggak ada. Cuma konsisten aja. Ini diproduksi oleh PT Dolangko, Cicurug, Sukabumi. Oke ya, kita lanjut lagi. Nggak cukup. Sebetulnya memang banyak penyajian. Kalau nggak ada. Kenapa tuh kalau nggak ada, emang kenapa? Kenapa? Memadu padankan ya, mana yang dimaksud kemasan primer, mana yang dimaksud kemasan sekunder, dan mana yang dimaksud kemasan tersier ya. Kelompok 1 ya udah Ibu kemarin kan.
taruh gitu ya si produknya. Yang primer tuh kayak gimana? Yang primer sekunder. Support temennya, dukung temennya. Betul nggak? Coba pikirkan lagi sekali lagi. Bisa. Oh. Ayo. Nah, Setuju? Yang nggak setuju siapa? Yang nggak sepakat, nggak setuju siapa? Hampir sepakat ya? Oke. Dahi bungkus paha. Betul berarti ya? Karena ini saus misalnya, dia langsung ke kemasannya ya. Yang kedua sekunder. Ada produk kue dimasukkan ke toples ya. Lalu dikasih kardus. Oke. Kemasan sekunder yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok-kelompok kemasan lainnya seperti hanya kotak karton untuk wadah susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang sudah dibungkus. Indonesia itu di belakangnya tidak ada tulisan-tulisan ataupun huruf braille gitu Bu. Sedangkan kan di dunia ini bermacam-macam ya Bu ya. Terus juga kan maaf di dunia ini juga ada orang yang tidak bisa melihat. Betul. Tapi kenapa banyak produk yang tidak menggunakan huruf-huruf braille di belakang kemasan? Nah untuk tadi mengapa sih gitu ya di desain kemasan itu tidak ada huruf braille-nya untuk teman yang memang disabilitas gitu ya, mohon maaf disabilitas begitu ya. Sebetulnya memang itu belum ada yang namanya ide gitu ya, ide atau konsep mengenai hal tersebut gitu ya. Dan itu bisa menjadi salah satu upaya gitu ya atau ide ya dalam mengembangkan sebuah produk kemasan ya. Terlebih lagi tadi ya kita balik lagi ke yang awal, desain kemasan itu adalah iklan tanpa suara gitu ya. Jadi memang bagaimana memudahkan teman-teman disabilitas ya dengan sebetulnya braille, tapi memang belum sampai sana mungkin ya di produsen-produsen yang sudah membuat produknya begitu ya. Semoga kedepannya gitu ya dengan ide-ide tadi ya dari lingkungan sekitar mungkin bisa menjadi terrealisasi begitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Promosinya Bu, misalkan kenapa satu-satu ada beberapa produk itu yang tidak sesuai dengan promosinya, misalkan harus dijual kan tapi di produk itu kan dijual dan iklan itu ada harga-harganya itu gimana Bu? Tentang kenapa gitu ya ada perbedaan dari logo lalu juga kemasan dan juga iklan kali ya, iklan. Sebetulnya kalau ditelusuri itu mempunyai filosofi dari semuanya gitu ya. Jadi karena mungkin ini jadinya panjang ya, karena itu mulai dari bagaimana kita membuat logo, mulai dari filosofinya gitu ya. Terus bagaimana ide dan konsepnya itu menurut ke sana gitu. Tapi yang Ibu tahu si bir brand itu dia sudah mempunyai alasan dari filosofi semuanya. Refleksi yang tadi ya, materi apa yang hari ini sudah kita pelajari? Ada yang mau merangkumnya? Apa aja? Tadi kita pelajari. Tadi yang ada di sini tuh apa? Apa aja? Komponen atau elemen gitu ya. Terus apa lagi? Yang ini yang terakhir tadi? Struktur sistem mulai dari konten apa? Kuis, konten materi PPT, lecture notes, lalu kuis ya, tugas, udah ya itu aja gitu ya. Ngerti nggak apa yang Ibu jelaskan ya?
semangat ya dalam menjalani ini hari-hari aktivitas, biar kita juga punya cita-cita yang tercapai begitu ya. Oke, itu aja untuk materi kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, love you. Terima kasih. Kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Demikian pemaparan video pembelajaran dari saya untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen 2002. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.